Bagaimana Bu Rani? Ya, Sudah sudah. mulai? Bisa mencoba record dulu. Oke, mau Bu Mira dulu apa saya dulu coachnya? Seperti biasa kayak kemarin lagi, aku coachingnya dulu. Boleh. 15 menit ya Bu ya? 15 menit. Oke, sekarang 4.16, berarti nanti saya 4.30 atau 31 harus sudah off Ya. ya. Baiklah kalau begitu, kita mulai Bu. Mangga. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mira? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu Rani, bagaimana sebaliknya? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya, Bu Mira, kalau boleh saya mengganggu sebentar waktunya, boleh? Siap, hayu. Eh, saya ingin suara dari tetangga terdengar. Baik, Halo? saya ingin menanyakan perihal kelas Bu Mira nih yang kemarin pernah sekilas Bu Mira tentang kelas Bu Mira itu di ah, ah. Jadi kita tunggu dulu apa gimana? Bergaul. Kita lanjut aja lah Bu ya. Kita abaikan bisik-bisik tetangga. Soalnya kan nanti akan terdengar suara-suaranya kan direkam ya. Jadi suara-suara yang di luar pasti masuk. Iya sih ya. Harus kondusif dulu ya. Mm-mm. Sepertinya sudah kondusif. Okay. Kita mulai lagi dari awal ya, dari Siap. pembukaan. Assalamualaikum, apa kabar Bu Mira? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Rani sebaliknya? Alhamdulillah baik dan sehat juga. Mengganggu ini waktunya sebentar, boleh nggak? Hayu, aku memang udah menyediakan waktu kok buat ngobrol sama Ibu. Oke. Eh, saya ingin menanyakan perihal kemarin nih, Bu Mira kan pernah ya cerita sekilas. Baik, baik Bu Mira. Saya ingin menanyakan kembali perihal kemarin cerita Bu Mira bahwa kelas Bu Mira itu kan dicap sebagai kelas yang aktif ya atau yang pasif oleh guru-guru. Nah, bisa diceritakan sekilas? Boleh? Baik, ya diceritakan ulang atau bagaimana Bu? Boleh diulang lagi pertanyaannya? Iya, sekilas yang kemarin kan pernah cerita seperti itu ya. Nah, boleh diulang kembali gitu permasalahannya itu apa? Baik, siap Ibu. Jadi saya punya masalah dengan anak-anak saya yang dicap oleh guru-guru lain bahwasanya anak saya itu kelas yang paling pendiam, kelas yang paling pasif. Karena Mhm, kalau guru misalkan bertanya itu jarang anak anak yang kurang merespon gitu, intinya sih kurang aktif ya atau pasif, dan itu sebagian besar guru itu setuju dengan perkataan satu guru, sehingga memang dikenallah kelas saya itu adalah anak yang kelas yang anak-anaknya itu pasif itu sih. mhm. Oh gitu ya, makanya guru-guru mencat atau menjudge kelas Ibu Mira sebagai kelas yang pasif gitu. Karena, kegiatan KBM-nya apa, tidak aktif gitu ya. Ya Bu. Nah, baik.
tanpa bermaksud untuk menggurui ataupun kepo kepada permasalahan yang sedang dihadapi Bu Mira nih. Percakapan kita kali ini sebenarnya hanya untuk, apa ya, bentuk perhatian dan kepedulian saya kepada Bu Mira selaku teman sejawat saja ya. Hmm. Semoga dari percakapan kita ini ada pelajaran ataupun solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Mira. Eee, baik, sebenarnya kondisi kelas yang tidak aktif itu, apakah di semua pembelajaran, di semua, aktivitas pembelajaran? Baik ya, kalau menurut pengamatan saya, berdasarkan teman-teman yang memang sharing ya, berbagi informasi kepada saya terkait pengalaman mereka mengajar di kelas saya, itu memang rata-rata menyatakan bahwasanya anak saya itu pasif. Tapi mungkin untuk di mata pelajaran tertentu, seperti pelajaran saya, itu informatika ya, saya juga kan mengajar 2 mata pelajaran ya, ada Ya, informatika, ada sejarah. mhm, Nah, kalau di informatika sendiri, karena memang anak itu cenderung lebih banyak praktek ya atau mhm, bekerja dibandingkan dengan berbicara. Jadi kalau menurut saya anak saya itu tidak bermasalah karena memang anak saya di pelajaran informatika itu tidak diprioritaskan untuk banyak berbicara. Jadi begitu mhm, pula dengan pelajaran apa PJOK ya karena sifatnya dia aktivitas fisik jadi memang tidak nampak anak-anak itu adalah anak-anak yang pendiam karena memang cenderung dua pelajaran ini adalah dua pelajaran yang kinestetik seperti itu Bu. mhm. Jadi untuk anak-anak saya itu dicap anak-anak pendiam itu rata-rata di pelajaran yang sifatnya teoritis begitu. Oh, gitu. Untuk matematika juga kan cenderung Ya, menghitung ya. Jadi ya, sebenarnya di mhm, matematika pun tidak melaporkan hal yang sama ya, gitu. seperti itu ya. Jadi, mungkin, nonaktifnya itu kurang komunikatif, barangkali begitu? Ya betul sekali. Mmm, tapi kalau secara fisik, misalnya di dalam kelas, misalkan pada saat pembelajaran, mereka apakah melakukan kegiatan chit-chat, apa, ngobrol dengan sesama temannya itu gimana? Nah, justru kekurangan kalau anak saya itu menjadi salah satu kelebihan ya diantaranya ketika guru menerangkan ya mereka fokus tidak ngobrol tidak sibuk sendiri gitu ya karena memang mereka bukan tipe-tipe anak yang banyak bicara begitu dan itu sudah saya jelaskan ya itu sudah tervalidasi kepada orang tua masing-masing bahwasanya memang sebagian di antara anak-anak saya itu adalah anak-anak yang memang pendiam, baik di sekolah maupun di rumah. Yang tipenya kalau lagi berbicara itu ya berbicara secukupnya. Jadi kalau bahasa sekarang itu adalah anak-anaknya itu introvert begitu, kurang lebih kayak Gitu. Oh, seperti itu. Kemudian, berdasarkan hasil pengamatan Bu Mira tadi nih ya, kan katanya Pak Mira kan udah melakukan pengamatan ya, apa yang menyebabkan murid-murid kelas Bu Mira itu nonaktif atau alias pasif gitu pada saat pembelajaran berlangsung? Kira-kira, penyebabnya apa? Selain ya. mereka introvert gitu? Nah, ya. Jadi menurut saya selain faktor internal dari anak-anak itu sendiri yang introvert, bisa jadi faktor eksternalnya adalah eh, metode belajar guru mungkin yang eh, bukan tidak bisa ya, kurang pas gitu, untuk bisa membangun komunikasi bersama anak-anak yang pasif. Itu mungkin salah satu faktor eksternalnya. Seperti itu. Selain itu apalagi ya? Sebenarnya kan yang introvert itu sebagian kecil lah kalau dipresentasikan mungkin ada 20%-an. Tapi dari Mhm, 20% itu ya jadi akhirnya membuat atmosfernya sama seperti itu ya memberikan efek kepada sisanya yang lainnya yang mhm, introvertnya beberapa orang tapi kayaknya lebih dari 20 deh ya adalah 30% ya ya kalau saya hitung-hitung itu mhm, memang dari 30% itu yang justru bisa mempengaruhi yang 70%-nya yang pada akhirnya oh, eh, atmosfer kelas itu ya cenderung terlihat mayoritas anak introvert. Padahal yang ekstrovert juga mhm, ada, tapi iya, uniknya lagi yang ekstrovert itu bisa sih bertahan. Ada satu mhm, atau dua orang yang lebih menonjol itu satu orang ya perempuan itu mhm, hanya nama dia saja yang disebutkan itu. Oh kelas ini mah rata-rata pemalu nih, mhm, kurang aktif, tapi ada paling yang mhm, maju teh
si itu lagi, begitu. Jadi Lo lagi gitu ya. iya, gitu. Oh ya gitu. Jadi sebenarnya ada penyebabnya itu berdasarkan dari cerita Bu Mira, berarti ada ya, dari insight ya apa penyebab intrinsik ataupun Mhm, penyebab ekstrinsik dari sisi itu sendiri ya. Mungkin mhm, seperti yang Bu Mira katakan tadi penyebab eksternalnya bisa salah satunya adalah dari metode atau cara mengajar gurunya gitu iya, betul. yang apa apa, yang kurang aktif mungkin ya. Nah, Mhm. terus kalau demikian, kira-kira nih menurut Ibu Mira, pembelajaran yang bagaimana sih yang diharapkan oleh murid-murid Bu Mira? Halo, Bu Mira? Oke, Eh, pembelajaran yang saya harapkan, maaf, yang eee, bukan Bu Mira harapkan, maaf, yang diharapkan murid-murid. Misalkan oh kira-kira iya, murid-murid Bu Mira itu pembelajarannya ya pengennya tuh mereka itu seperti apa ya, supaya mhm. mereka itu bisa aktif gitu. Kira-kira apa tuh? Bu Nah, Mira ya, bisa itu nggak melihat keinginan anak-anak nggak? oke. Kalau menurut analisa saya sih, memang anak itu lebih nyaman ke kegiatan-kegiatan yang kinestetik ya, yang Mhm, cenderung tidak banyak mengemukakan pendapat. Kemudian ada juga kalau saya pribadi, karena saya juga mengajar sejarah ya, di mana kalau sejarah itu kan kita banyaknya bercerita ya. ya, Supaya bisa interaktif, itu saya mhm, punya trik gitu ya, mhm, membuat suasana menjadi interaktif itu dengan cara misalkan memanggil nama anak tersebut begitu ya, dan meminta pendapatnya serta mhm, menanyakan sesuatu atau hal-hal yang memang terindra oleh dia dalam kehidupan sehari-hari. mhm, Contohnya seperti ini ya, kalau sejarah kan membahas tentang kenapa Eropa itu menjajah. Nah, mhm, salah satunya adalah karena orang Eropa mencari rempah-rempah. Nah, contohnya kayak gini. ya, Rempah-rempah itu apa sih? Adam, misalkan itu. Rempah-rempah itu apa sih Agni? mhm, Rempah-rempah itu apa sih Dean? Nah, dengan melakukan pemanggilan nama, nah itu akan memberikan aksi ya, yang mhm, diharapkan anak itu bereaksi. Karena kan kalau kita menyebut nama itu berarti kan intensif ya. Oh, guru itu mhm, memanggil saya begitu, maka sudah pasti ya secara alamiahnya kalau orang yang dipanggil itu pasti akan merespon seperti itu. Jadi itu mhm, salah satu trik yang saya gunakan untuk membuat kegiatan pembelajaran di kelas 11 IPS 4 ini menjadi lebih aktif, yaitu dengan cara kita berinteraksi dengan anak-anak menggunakan pertanyaan pemantik ya, dengan hal-hal yang mudah dicerna oleh anak-anak. Seperti itu mungkin ya. Dan saya melihat anak-anak itu merasa nyaman dan tidak risih begitu ya, sehingga lambat laun anak-anak pun bisa menghidupkan suasana kelas ya, mhm. minimal dengan begini, ketika ditanya mereka menjawab secara serempak. Karena apa? Karena pertanyaannya pemantiknya itu sederhana dan mudah dicerna oleh anak-anak. Oke, bagus juga ya apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Mira. Dan tadi berdasarkan analisisnya Bu Mira juga, ternyata kan anak-anak lebih menyukai pembelajaran yang membutuhkan ruang gerak yang lebih luas ya, seperti itu. Jadi lebih banyak geraknya daripada mereka harus mengungkapkan pendapat, begitu ya? Betul? Betul, betul sekali. Mhm. Cenderung ke sana anak-anak saya. Mhm. Nah, terus bagaimana dengan tugas-tugas? Misalkan yang tugas-tugas yang diberikan guru kepada murid, apakah mereka antusias mengerjakannya? Nah, baik ya. Kalau soal tugas, saya sebagai wali kelas itu senantiasa menanamkan rasa tanggung jawab, begitu ya. Saya Mhm, senantiasa membangunkan kesadaran anak-anak dengan memberi motivasi seperti hadis-hadis, gitu ya. Contohnya misalkan apa tentang amanah, begitu ya. Salah mhm, satu ciri orang munafik adalah kalau kita tidak mengerjakan tugas, nah atau tidak melaksanakan amanah, hati-hati, aku bilang gitu kan ya, dengan pelan-pelan. mhm, Hingga akhirnya mereka pun tersadarkan, oh tugas itu adalah amanah. mhm, Sehingga supaya kita tidak memiliki ciri-ciri orang munafik begitu, maka kita harus melaksanakan amanah tersebut. Intinya dimotivasi dengan berbagai cara ya, baik dengan hadis maupun kata-kata motivasi lainnya. Jadi alhamdulillah sejauh ini belum pernah ada laporan dari guru-guru lain bahwa
kok anak saya malas, anak saya tidak mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Meskipun memang dari segi akademik kelas saya bukan anak yang kebanyakan anak-anak yang kecerdasannya di atas rata-rata begitu ya, bahkan standar saja begitu. Tetapi dengan rasa tanggung jawab itulah ya akhirnya guru-guru pun nyaman mengajar di kelas saya, meskipun Oke. dengan satu kekurangan yaitu kurang aktif ya alias pasif gitu ya. Jadi insya Allah kalau dari segi amanah tugas itu senantiasa dikerjakan karena sejauh ini belum pernah ada guru yang mengadu begitu. Jadi kalau secara tugas-tugas mereka, mengerjakan ya, dengan baik gitu ya? Karena memang tidak disuruh bicara Bu ya, jadi anak penulis misalkan disuruh nulis ya alhamdulillah gitu. Kalau disuruh ngomong nggak tahu tuh. Oke. Nah, dari beberapa metode yang Bu Mira terapkan, mana yang paling disukai oleh murid-murid Bu Mira? Hmm. Pastinya yang banyak gerak sih, seperti informatika gitu ya. Mereka gercep ya, termasuk kalau kata saya anak ini kalau segi teori nih kurang nih, tapi kalau lagi praktek komputer apalagi waktu itu pelajaran Excel, wow ternyata kamu bisa ya begitu. Jadi sebenarnya kemungkinan sebagian besar anak-anak saya memiliki gaya belajar yang kinestetik seperti itu. Oke, ya saya setuju ya. Berarti dengan demikian sebenarnya Bu Mira itu, sudah ada, apa, ada kemampuan gitu ya untuk satu, pertama melihat diferensiasi kebutuhan belajar anak gitu kan. Hmm. Ya, Ya. terus juga Bu Mira sudah melaksanakan beberapa metode, yang sekiranya supaya anak-anak itu atau murid-murid itu tidak bosan gitu ya. Ya. Oke, nah jadi sekarang apa nih rencana yang akan Ibu Mira lakukan untuk memperbaiki keadaan murid-murid yang kurang aktif di kelas Bu Mira? Hmm, baik ya. Rencana saya sih kalau ke rekan sejawat itu lebih ke sharing ya, berbagi tentang pengetahuan kita tentang gaya belajar anak, kebutuhan belajar anak, persiapan belajar anak. Seperti itu dengan cara apa? Ya misalkan dengan kita praktek terus kita rekam, terus kita pasang status WA begitu ya. Semoga ada guru yang terinspirasi begitu. Atau kalau Hmm, ada kesempatan yang lebih luas, misalkan saya izin kepada kurikulum untuk menjadi pemateri terkait hmm, materi-materi yang saya dapatkan khususnya ilmu yang saya dapat dari CGP ini ya tentang gaya belajar murid, kebutuhan belajar murid dan lain sebagainya. oke. Itu rencana saya. Mhm. Baik, bagus sekali rencana Bu Mira ini ya. Cuma saya ingin bertanya kembali, tadi kan permasalahannya ada di murid, ya Hmm. kan? Murid yang tidak aktif. Kenapa rencana, aksinya yang akan dilakukan Bu Mira itu ke guru? Nah, baik ya. Karena kan tadi faktornya ada dua ya, ada internal, ada Mhm, eksternal. Nah, salah mhm, satu cara yang eh, apa ya dengan jangka waktu dekat bisa dilakukan adalah eh, yang memperbaiki faktor eksternal itu, memberikan mmm, inspirasi kepada teman-teman bahwasanya anak saya itu banyak tipe anak yang kinestetik. Bagaimana kalau metode belajarnya seperti ini dengan memberikan dengan berbagi ilmu terkait tentang itu mhm, tadi eh, kebutuhan belajar anak, daya belajar anak, persiapan belajar anak dan lain sebagainya. Nah, mhm, adapun kalau untuk yang ke muridnya sendiri itu lebih ke pembiasaan sih ya. Saya mmm, pribadi di mata pelajaran sejarah itu yang membiasakan metode belajar yang interaktif tersebut gitu ya. Bertanya, menjawab, bertanya, kemudian tambah ada satu lagi di jeda waktu tertentu saya suka menugaskan anak untuk membuat slide. Jadi dikombinasikan Bu pelajaran sejarah dengan informatika itu. Anak bikin slide kemudian berlatih presentasi lah sedikit-sedikit. Meskipun memang anak-anak masih gitu ya kalau kata Sunda mah deg-degan, tetapi insya Allah kalau dibiasakan dan diseringkan mah insya Allah bisa. Itu oke, untuk bagus faktor sekali. Bagus sekali rencana yang akan dilakukan Bu Mira itu mudah-mudahan, bisa dilaksanakan dengan baik ya. Nah, untuk selanjutnya, apa konsekuensi yang akan, dilakukan oleh maaf, maksudnya apa yang komitmen apa, komitmen hmm, apa yang akan dilakukan oleh Bu Mira terhadap rencana Bu Mira tersebut?
Nah, baik komitmen saya untuk dari segi faktor eksternal tadi ya, saya akan konsisten ya untuk menyiapkan materi yang matang, yang maksimal, yang mudah dipahami, yang akan saya bagikan kepada guru-guru ya, membuat slide yang mudah dimengerti, mencari video sederhana yang mudah dipahami oleh guru-guru lain sehingga menginspirasi. Semoga begitu ya. Bukan berarti saya serba bisa, bukan, tetapi dengan saya pun sedang belajar begitu, tapi sambil belajar sambil berbagi ilmu semoga menginspirasi, intinya seperti itu ya. Oke, baik sekali. Saya sangat setuju dengan pendapat Bu Mira tersebut dan saya sangat mendukung sekali apa yang akan dilakukan oleh Bu Mira ini. Mudah-mudahan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bu Mira dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi Bu Mira juga guru-guru yang lainnya. Juga semoga kelas Bu Mira tidak di label menjadi kelas yang non aktif gitu ya, yang Amin, amin, alhamdulillah. Dan iya Bu, kalau boleh saya kasih kabar ya, ya karena memang saya ini konsisten dan komitmen ya. Bagaimana caranya anak kelas saya itu berprestasi meskipun dari segi akademik kurang. Alhamdulillah Bu, minggu kemarin itu kita mendapatkan penghargaan sebagai kelas terbersih. Sebenarnya dari alhamdulillah Bu, di depan teh anak-anak teh kayak agak ngawaro gitu, tapi sebenarnya di belakang mah alhamdulillah kan Bu ya. Bisa oke. diterima alhamdulillah tiket begitu ya. Begitu, seperti itu Ibu. Jadi memang saya harus menggali potensi anak dari sisi yang lain selain Ya, sisi ya. akademik. Ya, saya setuju dengan Bu Mira seperti itu. Jadi ketika anak kekurangan di satu sisi, kita munculkan kelebihan di yang lainnya. Iya. Oke, terima kasih Bu Mira atas waktunya. Sesi percakapan kita kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan Bu Mira mendapatkan solusi dari percakapan kita kali ini. Amin. Alhamdulillah Bu ya, kalau dengan cerita mah ya, kalau dengan sharing banyak sekali hal-hal yang pada akhirnya saya, oh iya begini, oh iya begitu. Jadi yang namanya kita berbagi itu penting ya Bu ya. Iya. Oke, next. Sekarang Bu Mira yang jadi coach. Siap. Langsung aja Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Sekarang Biar saya rekam, nanti rekamannya saya share ke Bu Mira. oke. Siap ya, kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Bu Mira. Bagaimana kabarnya Bu Rani? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya. Apa perasaan saat ini apa Ibu? Saat ini sebetulnya sih sedang lelah. Tadi habis kegiatan, selain saya tadi pagi-pagi ke sekolah, jam 10 saya melaksanakan kegiatan di rumah itu ada pengajian 40 harinya almarhumah ibu saya. Ya betul. Jadi barusan baru selesai zuhur langsung ke makam. Jadi ya lumayan lah. Jadi yang tadinya mau kita latihan, mau kita persiapkan untuk sesi ini, nggak keburu akhirnya Bu Mira. Ya, wah luar biasa ya. Ternyata Bu Rani sibuk sekali hari ini, tapi saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah berkenan untuk meluangkan waktu ya bersama saya untuk kita diskusi hari ini. Ngomong-ngomong kita durasinya kurang lebih hanya 30 menit ya. 15 menit. 15 menit. Baik, kira-kira apa nih yang akan kita obrolkan? Pertama, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa di sekolah saya itu menginginkan pembelajaran yang berpihak pada murid secara all-out. Namun kan ketika kita menggunakan metode-metode belajar seperti project, based learning ataupun kontekstual, itu tidak bisa dipungkiri sering kita membutuhkan kerjasama atau kolaborasi bersama dengan orang tua misalnya seperti itu. Nah, namun ada beberapa orang tua yang mungkin juga ada yang kurang setuju atau misalnya miscommunication tentang program yang saya jalankan tersebut. Oke, baik ya. Berarti hari ini kita akan membahas permasalahan yang dialami Ibu Rani terkait dengan
kolaborasi dengan orang tua ya, di mana dengan kolaborasi tersebut itu ada beberapa kendala ya, seperti ada orang tua yang kurang mendukung, kurang setuju, ataupun juga miskomunikasi. Nah, kira-kira apa yang sebelumnya ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita saat ini? Hmm, mudah-mudahan dari percakapan kita kali ini ada sedikit pencerahan buat saya untuk menjadi solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Bu Mira. Nah, baik ya, semoga ya kita mencapai tujuan tersebut. Kita akan mulai dengan menganalisa. Menurut Ibu, kira-kira kekuatan apa yang bisa Ibu manfaatkan untuk menghadapi atau memecahkan masalah yang sedang Ibu alami ini? Di antaranya adalah misalkan tadi ya, miskomunikasi dengan orang tua. Kira-kira Ibu punya kekuatan apa nih untuk menyelesaikan solusi ini? Hmm, saya tuh sebelum melakukan atau mengaplikasikan program pembelajaran tertentu di sekolah, terutama kaitannya hal-hal yang membutuhkan biaya, misalkan atau misalkan perlunya dukungan dari orang tua, itu selalu saya sampaikan gitu di awal semester ya. Jadi Hmm, program yang akan saya lakukan itu saya informasikan gitu kepada orang tua. Kemudian apa selain itu juga kalau misalkan di pas pelaksanaannya suka diinformasikan juga sebelumnya di grup WA orang tua kan, seperti itu. hmm, Dan saya, ketika memberikan informasi itu merasa apa informasi yang saya sampaikan itu cukup jelas gitu. hmm, Karena ketika pelaksanaan kegiatan penyampaian informasi, ketik apa, terjadi sharing kan, tanya jawab gitu. Nah, setelah saya tanya apakah masih ada yang belum paham atau belum mengerti, orang tua, mereka menjawab paham, mengerti gitu kan. hmm. Nah, oke, kalau boleh tahu sebenarnya eh, kondisi yang seperti apa yang Ibu inginkan atau respon seperti apa yang idealnya Ibu inginkan dari orang tua ketika kita sudah berusaha melakukan hal tersebut. Mmm. Gimana Ya, keinginannya sih yang saya harapkan itu, orang tua itu ya, karena sudah ada komitmen di awal gitu. Jadi orang tua ya, dengan konsisten melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmen kita bersama gitu. Jadi ketika di perjalanan itu jangan sampai ada, apa, protes-protes atau nada-nada sumbang gitu ya, berkenaan dengan program yang saya laksanakan di kelas, seperti itu, Bu Mira. Atau padahal kan misalkan ya contoh kecilnya aja ketika, apa, kita sudah berkomitmen kan, ada komitmen sekolah untuk penggunaan seragam. Hmm, Saya udah tempelkan di jadwalnya, sudah share di grup, tapi masih aja ada orang tua yang bertanya, hmm. "Sekarang seragam apa?" Gitu. Jadi kita harus lebih dua kali ya. Gitu. Loh, Info. kan iya, kan udah saya share, udah saya Hmm, tempel juga, mungkin anak-anak udah saya, apa, disuruh untuk menulis ulang gitu ya. hmm. Memang mungkin saya nggak bagikan print out-nya, karena saya ingin melihat kreativitas dari anak dan orang tua itu sendiri. Wow, ya sudah maksimal sekali ya misalnya. Nah, menurut Ibu, kira-kira ya, menurut pengamatan Ibu, segi konsistensi orang tua, kalau dinilai 1 sampai 10, Ibu mau ngasih nilai berapa pada konsistensi orang tua murid Ibu? 50? 5? 50. Ya, 5, oke. 10 ya? 5? 5, ya, 1 sampai 5 berarti ya. Oke, 5. Kalau idealnya menurut Ibu berapa? Ya idealnya 10 lah, karena kan Ya, ini komitmen ya, oke. 10 komitmen. ya, berarti harus maksimal Iya, berarti harus ya. maksimal karena kan Nah, ini, berkaitannya dengan kebutuhan murid juga kan, kalau hmm. nggak 10, nanti yang 1%. Nah, oke ya, target Ibu berarti kan 10 ya. Nah, untuk mencapai nilai 10 ini, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai angka tersebut, untuk meningkatkan konsistensi orang tua? Kira-kira rencananya seperti apa aja, Bu? Eee, berhubung ini masih kita awal-awal semester ya,
saya berencana untuk mengundang ulang, ya, mengundang kembali para orang tua di, suatu forum yang Hmm. akan saya sampaikan itu adalah mengenai program-program sekolah juga program-program kelas gitu. Hmm. Karena memang kebetulan ketika pada rapat pertama di awal semester lalu itu hanya 50% orang tua yang hadir gitu. Jadi ya mungkin ada suatu kewajaran ketika saat ini banyak orang tua yang miskonsepsi, miskomunikasi gitu ya. Jadi akhirnya saya mau mengundang ulang gitu di pertemuan yang akan datang untuk menyampaikan program-program sekolah, khususnya ya program-program kelas. Baik. Kira-kira rencana pertemuan ulang yang secara intensif itu bisa nggak Ibu laksanakan? Apakah bisa dalam jangka waktu dekat atau mungkin sepertinya nih tahun depan baru bisa atau menurut Ibu kapan tuh? Ya, bisa sih dalam waktu dekat ini. Rencana saya hari Jumat akan mengadakan pertemuan ulang bersama orang tua dan kebetulan karena orang tuanya juga mereka menyadari bahwa memang, ada alasan-alasan tertentu ketika mereka tidak hadir di rapat yang pertama gitu. Dan cukup antusias kemarin ketika saya men-share undangan di grup WA untuk ada pertemuan ulang di Jumat yang akan datang. Ya, eh, baik, berarti memang dalam waktu dekat memungkinkan untuk dilaksanakan ya. Ya, alhamdulillah Eh, insyaallah memungkinkan. Baik Ibu, ya saya tunggu kabarnya minggu depan atau 2 minggu ke depan. Semoga ada progres ya dari rencana tersebut. Ya, Amin. oke, Ibu, karena durasi waktu kita sesuai dengan yang kita sepakati ya, alhamdulillah ya. Apa yang Ibu rasakan dari obrolan kita hari ini? Apakah Ibu mencapai tujuan dari pembicaraan kita? Ya, alhamdulillah ada pencerahan gitu dari percakapan kita kali ini, dengan rencana aksi yang akan saya lakukan ke depannya yang mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan harapan semua orang tua hadir di forum tersebut. Baik, ya saya juga akan mendoakan, saya akan mensupport dan saya tunggu kabar baiknya minggu depan. Ya, Mmm, sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih telah meluangkan waktu. Kita akhiri saja ya percakapan kita hari ini baca hamdalah. alhamdulillah rabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Akhir kata Terima saya kasih. ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Hmm, ya, udah Bu ya, ya, kita stop stop record ya, stop record. record. Saya juga merekam Bu, alhamdulillah. Nggak bisa, Pakai aplikasi khusus. Semoga hasilnya baik. mhm.